Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Okta Silvi Kurniawati, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 3. Nah, pada video kali ini atau pada presentasi kali ini saya masih tetap sama, yaitu membawakan tentang materi SMP. Namun di pertemuan ini atau di minggu ini saya akan membawakan materi tentang persamaan dan tidak persamaan linear satu variabel. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Bagi teman-teman yang sekarang masih duduk di bangku SMP, mungkin sedang menjalani atau mungkin sedang menempuh materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, di sini saya nanti akan menjelaskan satu-satu ya, apa itu definisi persamaan linear satu variabel dan apa itu pertidaksamaan linear satu variabel. Kita akan mengupas lebih dalam dan lebih lanjut masing-masing dari materi ini. Nah, nanti saya akan memberikan contoh soalnya juga. Terus nanti kalian bisa mengerjakan di rumah dengan cara yang sederhana. Kan mungkin kalian kalau di sekolahan atau sekarang sedang masanya sekolah online, kan biasanya guru-guru kan menjelaskan tapi hanya dengan terawangan saja, maksudnya tidak terlalu mendalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan insya Allah sedetail-detail mungkin agar teman-teman bisa menerima materi yang saya sampaikan dengan baik dan benar. Persamaan linear satu variabel. Apa sih yang disebut dengan persamaan linear satu variabel itu? Yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel atau variabel yang berpangkat satu. Bentuk umum persamaan linear variabel adalah AX plus B sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, X plus 3 sama dengan 7, 3A plus 4 sama dengan 1, R kuadrat min 6 sama dengan 10. Selanjutnya, sebelum kita memasuki PLSW, kita harus memahami apa saja elemen-elemen yang ada dalam PLSW, yaitu pernyataan, kalimat terbuka, variabel, dan konstanta, serta himpunan penyelesaian. Yang pertama, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Jadi, nilai kebenarannya itu belum dapat diketahui atau belum dipastikan. Kedua, variabel atau peubah adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Ketiga, konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Dan yang terakhir, himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka yang membuka kalimat tersebut menjadi benar. Nah, kita harus memahami apa itu kalimat terbuka, variabel peubah, konstanta, serta himpunan penyelesaian, agar saat kita mengerjakan soal-soal PLSW, kita dapat tahu, oh ini loh caranya, oh ini loh maksudnya itu. Jangan sampai nanti kita variabelnya yang mana kita saja tidak tahu. Begitu. Itu akan membuat kita kesulitan dalam mengerjakan soal yang selanjutnya. Selanjutnya, di sini kita akan melihat X plus 3 sama dengan 17. Di sini X plus 3 sama dengan 17 disebut kalimat terbuka karena belum ada kebenarannya, belum ada kebenaran atau belum ada hasilnya. Nah, di bawahnya ini baru ada X sama dengan 4 hasilnya. X disebut variabel, 13 dan 17 disebut konstanta, X sama dengan 4 disebut himpunan penyelesaian karena ini hasil akhirnya, jadi disebut himpunan penyelesaiannya. Jadi, cara menemukan penyelesaian PLSW yang pertama yaitu menggunakan cara substitusi, yaitu melakukan pengganti variabel dengan suatu bilangan sehingga
PLSW bernilai benar. Jadi nanti variabel itu terserah variabel apa aja, diganti suatu bilangan agar menemukan penyelesaian yang benar. Contohnya di sini saya menggunakan soal 2x plus 3 sama dengan 7. Apabila diselesaikan dengan substitusi, nah di sini ada tabel, kita bisa melihat variabelnya kita ganti dengan 0, 1, dan 2. Dan jika variabelnya kita ganti dengan x-nya kita ganti dengan 0, maka 2x plus 3 sama dengan 7, x-nya ini diganti 0, sehingga 2 dikali 0 plus 3 sama dengan 7 salah. Salah kan? Karena hasilnya adalah 3, bukan 7. Jika x-nya kita ganti dengan 1, maka 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 7. Jelas salah karena hasilnya 5. Jadi bukan penyelesaian PLSW. Yang terakhir, x-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 7 benar. Karena untuk x-nya sama dengan 2 itu bernilai benar, maka x sama dengan 2 ini tadi merupakan penyelesaian dari PLSW tersebut. Gitu. Menjadi dipahami kan dengan cara substitusi? Selanjutnya, persamaan yang saling ekuivalen. Sebelum kita memasuki persamaan yang saling ekuivalen, kita harus mengetahui apa sih yang disebut dengan ekuivalen. Ekuivalen adalah memiliki arti yang mempunyai nilai. Yang dimaksud nilai itu kita bisa berupa ukuran, arti, atau efek yang sama. Jadi memiliki sesuatu yang sama. Dua atau lebih sesuatu yang mempunyai nilai yang sama. Jadi, persamaan yang saling ekuivalen adalah dua persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian atau hasil akhir yang sama dan dinotasikan dengan simbol seperti berikut. Simbol itu menyatakan ekuivalen. Syarat suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan yang setara atau ekuivalen, yaitu dengan cara syaratnya ada dua, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, dan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kalau tidak sama ya namanya tidak ekuivalen. Kita menentukan di sini persamaan yang saling ekuivalen. Dipahami bisa kan? Selanjutnya, menyelesaikan PLSW bentuk pecahan. Dalam menemukan penyelesaian persamaan linear satu variabel yang bentuknya pecahan, caranya hampir mirip dengan menyelesaikan operasi bentuk pecahan aljabar. Agar tidak memuat pecahan, kalikan kedua ruas dengan KPK dari penyebut-penyebutnya, kemudian selesaikan persamaan linear satu variabel. Contohnya soalnya yaitu di samping samping berikut, 5y ditambah 1/4 sama dengan 4y min 1/2. Yang pertama langkahnya, 4 dikali 5y. Kan ketika kita mengerjakan pecahan tersebut, kedua ruasnya harus dikalikan 4 atau dikalikan dengan yang sama. Dikalikan dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, KPK penyebut-penyebutnya tersebut 4. Di sini 4 dikali 5y plus 1/4 sama dengan 4 dikali 4y min 1/2. Hasilnya 20y plus 1 sama dengan 16y min 2. 20y plus 1 min 1. Kenapa? Kedua ruas dikurangi 1 agar bisa mengeliminasi yang satu di bagian ruas kanan. Dan 16y min 2 min 1, sehingga hasilnya 20y sama dengan 16y min 3. 20y min 16y sama dengan 16y min 16y min 3. Kenapa dikurangi 16y? Agar mengeliminasi yang 16y tersebut. Jadinya hasilnya adalah 4y sama dengan min 3. Kedua ruas dikalikan 1/4. Agar apa? Mengeliminasi si y ini agar menjadi y, variabel y, bukan ada angka di belakangnya. Jadi hasilnya y sama dengan min 3/4. Jadi
Himpunan penyelesaian persamaan 5Y plus 1/4 sama dengan 4Y min setengah adalah min 3/4. Ini hasil penyelesaian dari himpunan yang berbentuk pecahan. Selanjutnya, mohon maaf untuk yang slide ini agak bolak-balik karena dalam proses perekamannya agak error, dan mohon maaf sangat dimaklumi untuk yang ini agak bolak-balik. Saya harap untuk slide berikutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih. kita beralih ke pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, apa sih yang disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel? Yaitu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan. Tandanya ada 4 ya, kurang dari, lebih dari, dan lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Disebut pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu atau linear. Bentuk umum PT-LSW atau pertidaksamaan linear satu variabel bisa dinyatakan sebagai berikut. AX plus B kurang dari 0, AX plus B lebih dari 0, atau AX plus B lebih dari sama dengan 0, atau AX plus B kurang dari sama dengan 0, dengan A kurang dari sama dengan 0, A dan B bilangan nyata atau bilangan real. Contohnya 3x min 2 kurang dari 0, 5x min 1 lebih dari 8, 3x plus 1 lebih dari sama dengan 2x min 4, dan 10 kurang dari sama dengan 2x plus 1. Selanjutnya, penyelesaian untuk PT-LSW. Pengganti variabel dari suatu pertidaksamaan sehingga menjadi pernyataan yang benar disebut penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dapat dilakukan dalam dua cara sebagai berikut. Mencari lebih dahulu penyelesaian persamaan yang diperoleh dari pertidaksamaan dengan mengganti tanda ketidaksamaan dengan tanda sama dengan, lalu periksa hasilnya yang sesuai. Yang kedua, menyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen. Menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen. Suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan ketika dalam pertidaksamaan yang ekuivalen dengan cara berikut. Menambah atau mengurangi kedua ruas bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama tetapi tanda ketidaksamaan berubah, di mana lebih dari menjadi kurang dari, kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Nah, kita sekarang mencapai pada contoh soalnya untuk yang PLSW. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan Y plus 2 sama dengan 5 jika nilai Y merupakan variabel dan bilangan asli. Pembahasan. Kita ganti variabel Y dengan nilai Y sama dengan 3. Kita menggunakan cara substitusi. Ternyata persamaan Y plus 2 sama dengan 5 menjadi kalimat terbuka yang benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari Y plus 2 sama dengan 5 adalah 3. Kenapa benar? Di sini Y kita ganti dengan 3. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Benarkan hasilnya? Maka Y sama dengan 3 disebut himpunan penyelesaian yang benar. Adapun langkah-langkah yang menyelesaikan menggunakan metode substitusi adalah kita pertama mengelompokkan suku yang sejenis Y dengan Y, X dengan X. Jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan akar menjadi satu ruas. Jika pindah ruas, maka tanda berubah positif menjadi negatif dan sebaliknya. Cari variabel hingga sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaian.
Yang kedua ini contoh dari BTLSV. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x-1 kurang dari x plus 3 dengan x variabel pada himpunan bilangan cacah. Contohnya 3x-1 kurang dari x plus 3. 3x-1 plus 1 kurang dari x plus 3 plus 1. Kenapa kedua ruas ditambah 1? Agar kita bisa mengeliminasi min satunya, sehingga diperoleh 3x kurang dari x plus 4. Selanjutnya, 3x plus min x kurang dari x plus min x plus 4. Kenapa kedua ruas kita tambahkan min x? Agar mengeliminasi x-nya, jadi bisa hasilnya 2x min 4. 2x kurang dari 4. Disederhanakan lagi menjadi x kurang dari 2. Karena x anggota bilangan cacah, maka yang memenuhi x kurang dari 2 adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Dalam garis bilangan, grafik himpunannya bisa kita gambarkan seperti ini. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Dan jika dalam berkata atau dalam menjelaskan materi saya kurang jelas atau ada yang salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan sehingga kalian tidak bingung-bingung menerima materi di sekolahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.